Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada saya, Fatah Fali Helmi. Juga yang kedua ada Mbak Alisa Nur Hafsah. Dan yang ketiga ada Mas Josafat Faskal Mulyanta. Lanjut. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan transparansi dan akuntabilitas organisasi pelajar di sekolah. Latar belakang kami kenapa memilih lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan tempat awal pembentukan karakter dan juga nilai moral generasi muda. Jika budaya anti korupsi tidak ditanamkan sejak dini, maka siswa bisa tumbuh dengan toleransi terhadap tindakan curang dan tidak etis. Selain itu, sekolah adalah lingkungan yang dekat dan familiar bagi kami, sehingga kami lebih mudah untuk mengamati dan merancang rencana aksi yang realistis dan juga relevan. Mencegah korupsi sejak di sekolah adalah langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih jujur dan juga bertanggung jawab di masa depan. Potensi korupsi di lingkungan sekolah dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya praktik pungutan liar yang berkedok sumbangan sukarela, pemalsuan data kehadiran atau nilai oleh siswa maupun guru. Lalu ada manipulasi laporan penggunaan anggaran sekolah hingga ketidakterbukaan dalam proses pengadaan barang seperti alat tulis, seragam, atau perlengkapan laboratorium. Selain itu, praktik tipsen atau titip absen dan juga plagiarisme juga merupakan bentuk lain dari perilaku tidak jujur yang berpotensi mengarah pada budaya korupsi. Tujuan umum. Tujuan umumnya adalah mewujudkan organisasi pelajar di sekolah yang dikelola secara transparan, adil, dan akuntabel sebagai upaya membentuk budaya anti korupsi sejak dini di lingkungan pendidikan. Lalu ada 4 tujuan khusus. Yang pertama keterbukaan informasi, yaitu meningkatkan akses informasi, kegiatan, dan keuangan organisasi pelajar seperti OSIS, MPK, UKM melalui media fisik dan juga digital. Lalu yang kedua ada sistem rekrutmen adil, yaitu menerapkan sistem rekrutmen ke pengurus organisasi yang adil, terbuka, dan berbasis meritokrasi. Lalu yang ketiga ada integritas pengurus, yaitu membekali pengurus dengan pengetahuan dan juga sikap integritas melalui pelatihan kepemimpinan dan juga etika. Lalu yang keempat ada partisipasi siswa, yaitu meningkatkan partisipasi dan juga pengawasan siswa melalui forum-forum evaluasi dan juga aspirasi rutin. Baik, eh, selanjutnya rencana aksi, keterbukaan informasi mulai dari kegiatan, membuat papan informasi fisik atau akun media sosial resmi OSIS sebagai sarana pelaporan berkala. Lalu adanya pelaksanaan OSIS, menyusun format standar pelaporan dan mempublikasikannya setiap bulan setelah diverifikasi oleh guru pembina. Lalu ada hasil yang diharapkan, siswa memiliki akses terbuka terhadap informasi organisasi, mendorong transparansi dan kepercayaan. Lalu melibatkan pengurus OSIS atau bidang humas dan bendahara, serta guru pembina. Dilakukan pada awal masa pengurusan baru 1 sampai 2 minggu pertama di lingkungan sekolah dan platform digital. Lalu adanya rencana aksi sistem seleksi pengurus terbuka. Yang pertama, mulai dari kegiatan, merancang dan menjalankan mekanisme OSIS atau MPK yang objektif. Lalu adanya pelaksanaan, proses seleksi diumumkan terbuka, lalu dari meliputi administrasi, wawancara, debat kandidat, dan pemungutan suara terbuka. Ya, lalu yang ketiga, hasil yang diharapkan terbentuk kepengurusan yang berkualitas, transparan, dan dipilih berdasarkan kemampuan serta kepercayaan siswa. Melibatkan MPK, guru pembina, panitia seleksi OSIS, dan siswa sebagai pemilih, dilaksanakan menjelang pergantian pengurusan, biasanya awal tahun ajaran, di aula sekolah atau ruang kelas. Lalu adanya indikator keberhasilan, membuat papan informasi dan laporan organisasi, mulai dari indikator yang 100% laporan keuangan dan kegiatan dipublikasikan secara terbuka atau tidak hanya arsip internal saja. Lalu adanya minimal 90% siswa mengakses laporan melalui media yang disediakan. Lalu adanya berdasarkan survei. Lalu tidak ada keluhan tentang ketidakjelasan laporan dari siswa atau guru. Lalu dari monitoring, guru pembina memeriksa keteraturan pembaruan dan keakuratan data. Lalu adanya evaluasi bulanan via polling singkat. Contohnya mulai dari Instagram Story seperti itu untuk menilai kepuasan siswa.
Lalu ada indikator keberhasilan sistem seleksi terbuka. Mulai dari indikator tersusunnya panduan seleksi pengurus OSIS yang disosialisasikan kepada kepada seluruh siswa. Lalu adanya proses seleksi dilaksanakan sesuai prosedur terbuka atau pendaftaran terbuka atau debat, kandidat uji visi misi. Lalu meningkatnya jumlah siswa yang mengikuti proses seleksi dan pembukaan suara minimal 60% dari total siswa yang ada. Lalu dari monitoring, guru pembina dan MPK bertindak sebagai pengawas independen selama proses seleksi berlangsung. Lalu setiap tahapan seleksi didokumentasikan secara tertulis dan visual, mulai dari foto, video, dan atau berita acara. Lalu adanya umpan balik dari peserta seleksi dan pemilih dikumpulkan melalui formulir. Lalu adanya evaluasi setelah kegiatan berlangsung. Lalu pentingnya rencana aksi ini ialah yang pertama, pembelajaran nilai yang integritas, membentuk karakter generasi muda yang aktif berorganisasi dan memiliki kesadaran tata kelola yang jujur dan adil. Lalu adanya pencegahan korupsi dini, mencegah praktik koruptif seperti manipulasi data, nepotisme, atau penyalahgunaan jabatan sejak dini. Lalu yang ketiga, dampak jangka panjangnya. Menumbuhkan budaya anti korupsi yang terbawa hingga jenjang pendidikan lebih tinggi dan dunia kerja. Organisasi pelajar yang bersih dan profesional akan menjadi contoh bagi angkatan berikutnya dan memperkuat reputasi sekolah. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan harapannya. Rencana aksi ini adalah langkah awal membentuk ekosistem pendidikan yang lebih berintegritas, serta menginspirasi sekolah lain untuk melakukan hal yang serupa. Kami berharap rencana aksi ini dapat diimplementasikan dan mendapat dukungan penuh dari guru pembina dan kepala sekolah. Bersama, kita ciptakan organisasi pelajar yang transparan dan akuntabel. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.